Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be. Oke guys, kali ini admin akan merangkum 10 anime magic yang terbaik untuk kalian tonton. Oke, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Dan jika tidak suka, dislike video ini. Oke, apa saja ke animenya? Kita langsung saja ke list yang pertama. Yang pertama, Radiant. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Seth yang bercita-cita menjadi seorang penyihir hebat. Dan seperti halnya semua penyihir, si Seth ini juga telah terinfeksi dari salah satu makhluk hidup yang bertahan setelah kontak langsung dengan makhluk yang bernama Nemesis. Dan Nemesis ini merupakan makhluk yang jatuh dari langit yang menghancurkan dan mencemari semua benda yang disentuhnya. Dan sang karakter utama ini bercita-cita untuk menjadi hunter, untuk menghancurkan semua Nemesis. Dan ia juga bercita-cita untuk melakukan pemburuan monster dan menemukan Radiant. Yang kedua, Kaze no Stigma. Anime ini bercerita tentang sang karakter utama yang diusir dari keluarganya, dan dia juga difitnah telah membunuh keluarga Kannagi. Sang karakter utama yaitu Kazuma, pada awalnya ia merupakan bagian dari keluarga Kannagi, keluarga yang dihormati karena kekuatan pengguna api yang memiliki kontrak dengan api. Namun, ia tidak memiliki bakat apapun dalam sihir api, sehingga ia dengan mudah dikalahkan oleh sepupunya Ayano yang lebih berbakat dalam menggunakan sihir api. Sehingga itulah Kazuma diusir dari keluarga Kannagi. Dan setelah sekian lama diusir, Kazuma kembali ke Jepang. Dan di saat itulah salah satu keluarga Kannagi meninggal, dan si Kazuma ini yang dituduh membunuhnya. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Silahkan kalian tonton saja animenya. Yang ketiga, Roku Denashi Majutsu Koshi to Akatsuki Corps. Aruzano Teokoku Majutsu Gakuin merupakan salah satu sekolah sihir terkenal yang mengajarkan para muridnya untuk menjadi seorang penyihir yang hebat dan profesional. Dan di sana terdapat sepasang murid bernama Fibel, Shintin, dan Jinromiya yang berasal dari keluarga bangsawan. Mereka bertekad untuk menjadi seorang penyihir dan berlatih kekuatan magic mereka. Namun, saat bertemu dengan guru baru yaitu Glenn, semua murid sangat kecewa karena Glenn mengajarkan dengan asal-asalan, pemalas dan cuek kepada murid-muridnya. Hingga akhirnya, Shintin mengajak Glenn untuk bertarung dan akhirnya Glenn dinyatakan kalah. Dan saat itulah mereka berpikir kalau guru mereka itu lemah hingga insiden penyerangan terjadi di akademi. Mereka menyaksikan Glenn menunjukkan dedikasi dan kehebatan dalam bertarung untuk melindungi mereka. Yang keempat, Toaru Majutsu no Index. Di dunia ini kekuatan supernatural adalah suatu yang nyata. Sebagian orang mendapat kekuatan tersebut sejak lahir, yang disebut dengan gemstone atau jinseki, serta magician atau majutsushi, dan sebagiannya lagi mendapat kekuatan setelah menempuh program kurikulum expert. Para expert memilikinya dengan mempelajari buku-buku dan artefak yang memiliki kekuatan magic atau lebih dikenal dengan Grimoire. Dan anime ini bercerita tentang seorang siswi dari kota akademik bernama Kamijo Toma. Ia berada di tingkat terendah, yaitu 0. Walaupun begitu, ia memiliki kekuatan Imagine Breaker yang dapat menetralkan kekuatan sihir. Dan si Toma ini terseret ke dalam masalah yang sangat besar setelah ia bertemu dengan seorang gadis biarawati dari Nemesis series bernama Index. Dan di dalam ingatannya telah tertanam 103.000 buku sihir yang telah dihapus oleh gereja, dan karena itulah Index banyak diincar oleh orang-orang.
Yang kelima, Little Witch Academia. Anime ini bercerita tentang aku Kagari, seorang gadis biasa yang masuk Akademi Luna Nova, sebuah akademi yang mendidik muridnya menjadi penyihir. Ketika masih kecil, aku pernah datang ke Magical Festa, sebuah acara pertunjukan yang menampilkan kekuatan sihir yang sangat enak dipandang oleh mata. Aku begitu terpukau melihat penampilan sihir oleh Shin Kariot. Sejak itulah, ia terinspirasi dan bermimpi untuk menjadi penyihir mengagumkan seperti Shin Kariot. Suatu hari, aku dan teman-temannya memasuki sebuah labirin yang berada di bawah menara Luna Nova, tempat naga kuno di segel, dan mereka menemukan kalau segel naganya itu telah lepas. Oke, bagaimana kelanjutan dari kisahnya? Silahkan kalian tonton animenya. Yang keenam, Zetsuan no Tempest. Takigawa Yoshino merupakan seorang pemuda biasa. Ia sekarang berpacaran dengan adik dari sahabatnya yaitu Fuwa Aika, tanpa diketahui oleh Mashiro. Namun suatu ketika kejadian yang mengejutkan terjadi. Aika ditemukan di rumahnya dengan keadaan terduduk bersimbah darah dalam keadaan tak bernyawa. Dan kematiannya itu menjadi misteri, bahkan polisi dan orang terdekatnya tidak mengetahui kematiannya tersebut. Takigawa Yoshino, pacar rahasia Aika, hanya memilih untuk menyerah dan mengikhlaskan kematian Aika. Namun tidak bagi Mashiro. Ia berjanji akan menemukan dan membunuh pelakunya dengan tangannya sendiri. Kemudian ia bekerja sama dengan gadis penyihir bernama Hakaze Kusaribe, dengan syarat Mashiro akan menyelamatkan gadis tersebut dari pulau terpencil. Yang ketujuh, Maotsukai no Yomi. Anime ini bercerita tentang seorang gadis yang berumur 16 tahun bernama Hattori Chase, yang memiliki kekuatan yang dapat melihat makhluk-makhluk gaib. Sayangnya, ia mendapatkan masa lalu yang suram di mana ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari keluarganya. Karena sejak kecil ia sudah menjadi seorang yatim piatu. Karena kekuatan anehnya tersebut, ia dijauhi keluarga angkatnya dan sering dibuli, sampai ia memutuskan menjual dirinya menjadi budak. Dan karena kekuatannya tersebut, banyak para penyihir yang memperebutkan dan ia dijuluki yakni Slave Vegas. Dan kini kehidupannya pun telah berubah. Yang dulunya susah, sekarang ia dipertemukan dengan Elias Answorth, seorang penyihir kuno yang memiliki tengkorak kambing. Dia membeli Chase bukan untuk dijadikan budak, melainkan menjadikannya murid yang dapat mengeluarkan sihir. Dan Elias memberitahu Chase bahwa kekuatan yang ia miliki bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang harus ia syukuri. Yang kedelapan, Maotsujo Madoka Magical. Semalam Madoka bermimpi aneh. Ia melihat seorang gadis layaknya penyihir sedang bertarung mati-matian dengan sosok familiar aneh yang memberitahunya bahwa Madoka memiliki kekuatan untuk membantunya. Dan benar, keesokan harinya, gadis yang terlihat di mimpinya muncul di sekolahnya. Gadis tersebut ialah Homura Agemi. Ia terlihat seperti gadis normal lainnya. Namun, setelah pulang sekolah, saat Madoka bersama teman-temannya, Seika sedang jalan-jalan. Mereka bertemu dengan Agemi. Ia nampak mengejar seekor familiar, seperti seekor kucing, yang bernama Kyube. Kyube ini meminta tolong ke Madoka, dan menawarkan sebuah kekuatan kepada Madoka dan Seika untuk menjadi seorang puella penyihir.
Yang kesembilan, Mauka Kouko no Retose. Anime ini bercerita tentang sekolah sihir yang mempelajari, mendidik, dan bertujuan agar muridnya menjadi penyihir yang berguna dalam masyarakat dan kehidupannya nantinya. Tatsuya dan Miyaki, kedua kakak adik ini merupakan tokoh utama dalam kisah ini, dan mereka merupakan murid baru di SMA sihir, yang dimana sistem pembelajarannya dipisah oleh sekolah menjadi dua bagian. Yang pertama, Fifth Hall, merupakan tempat yang berisi murid-murid nilai tinggi, dan yang kedua, Second Hall, merupakan tempat berisi murid nilai rendah. Dan di sekolah ini banyak terjadi masalah. Oke, masalah apa ini? Silahkan kalian tonton saja animenya. Yang ke-10, Magi The Labyrinth of Magic. Anime ini berlatar di pertengahan Masehi, yang terdapat banyak sekali dungeon di seluruh penjuru dunia. Dungeon merupakan sebuah labirin raksasa. Jauh di dalam dungeon tersebut terdapat harta karun yang sangat berlimpah, dan orang yang berhasil menaklukkan dungeon akan menjadi calon raja yang dapat menguasai dunia. Dan anime ini bercerita tentang pertolongan seorang penyihir yang bernama Aladdin bersama dengan seruling ajaib yang ia bawa berisi jin bernama Ugo. Dan dalam perjalanan banyak kehidupan dunia yang baru ia rasakan, dan ia juga bertemu dengan Alibaba, Salija, dan Morgiana. Oke, pertolongan apa yang menanti mereka? Silahkan kalian tonton saja animenya. Oke, itu saja yang dapat admin rekomendasikan untuk kalian dari anime Magic yang paling seru ditonton. Jadi kalau ada dari kalian tambahannya silahkan ditulis di kolom komentar. Dan admin undur diri, dan jika ada kesalahan dari kata-kata dan video ini, admin mohon maaf. Dan semoga dari anime admin rekomendasikan di dalam video ini dapat menghibur para pecinta anime.